Shalom anak-anak, selamat datang di sekolah minggu online Gereja Kristus Ketapang. Apa kabar? Miss Devi dan Miss Gia berharap dan berdoa anak-anak dan seluruh keluarga sehat dan penuh damai sejahtera. Nah, mungkin di antara kalian sudah mengenal Miss berdua, tetapi mungkin ada juga yang bertanya, siapa ya? Baru lihat. Oke, kenalkan, saya Miss Devi dan ini Miss Gia. Kami dari Guru SMP Kristen Ketapang Cibubur. SKK sebagai bagian GKK, kita sama-sama melayani. Oke, anak-anak, Miss Devi dan juga Miss Gia mengajak kita semua mempersiapkan Alkitab kita dan terlebih-lebih hati kita untuk kebaktian kepada Tuhan. Oke, mari kita akan masuk di dalam saat teduh. Kita ambil waktu sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, kita sudah sampai di minggu terakhir bulan April. Wah, cepat ya. Iya, Miss Gia. Luar biasa pertolongan Tuhan yang masih memberikan kita kesehatan, berkat, dan kecukupan sampai hari ini. Mari anak-anak semuanya, kita naikkan pengagungan kita dan hormat kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hati kami, seluruh hidup kami di hadapan-Mu, masuk di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Biarlah kebaktian kami Tuhan, boleh membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh masuk di dalam kebaktian ini dengan penuh hati yang sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka kebaktian kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema kita hari ini adalah guru patut digugu dan ditiru. Wah, pas banget ya.
Miss ada di sini sebagai guru-guru. Tapi Miss Gia, hari ini kita akan belajar dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada para murid, dan Ia ingin agar kita semua meneladani tindakannya. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang akan kita teladani hari ini? Nanti kita akan sama-sama dengarkan dari firman Tuhan ya. Tapi sekarang kita mau menyanyikan pujian untuk Tuhan dulu. Ayo dengan semangat kita naikkan pujian Allah itu baik. Pujian tadi bagus ya Miss Gea, mengingatkan kita bahwa Allah itu baik dan kasih setianya tidak pernah berubah. Tapi sayangnya kita ini yang suka nggak baik dan nggak sayang sama Tuhan dan sesama kita. Kita masih suka egois, suka nggak mengalah, malas, dan mungkin ada di antara kita yang marah-marah kepada papa mama atau kepada teman. Nah, dan masih banyak lagi. Kalau begitu, mari anak-anak kita berdoa, mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak, mengakui setiap pelanggaran dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Ketika hatiku
pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Di saat hati kami tersakiti, di saat hati kami kecewa dengan lingkungan kami, dengan orang-orang di sekeliling kami, kadang kami tidak bisa mengampuni mereka, Tuhan, seperti yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan di dalam kehidupan kami, ketika kami melihat diri kami, betapa banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan yang kami lakukan, baik melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, bahkan mungkin pikiran-pikiran kami yang bisa kami sembunyikan terhadap Bapa dan Mama, terhadap teman-teman kami, tetapi semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu pada pagi ini kami mohon ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh-sungguh layak hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin langkah kami, menuntun kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Biarlah di masa remaja kami ini Tuhan, kami sungguh-sungguh tumbuh menjadi remaja yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena punya Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami dan mau mengampuni segala dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian untuk Tuhan, melayani lebih sungguh. Melayani
Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Wah, pastinya kalian semuanya bersuka cita selalu ya. Udah siap buat dengerin firman Tuhan? Siap dong ya. Saat ini saya mengajak kalian semua untuk bisa minta pertolongan kepada Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti kebaktian kami hari ini. Saat ini kami rindu untuk boleh membaca, merenungkan setiap firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Yohanes 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Namun saya hanya akan membacakannya di ayat yang ke-12 sampai di ayat yang ke-20 ya. Kalian boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempat-nya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah guru, digugu, dan ditiru. Kalau kita mendengar kata guru, kira-kira siapa sih yang menjadi guru favorit kita? Pasti kalian punya dong guru favorit di sekolah kalian masing-masing. Contohnya kalian suka sama guru matematika, atau guru agama, atau guru fisika. Tentunya kalian pasti memiliki guru favorit di sekolah kalian masing-masing. Bener gak sih? Bener ya gitu. Dan kira-kira kenapa sih kok kalian itu suka sama guru tersebut? Mungkin di antara kalian ada yang berpikir bahwa guru tersebut tuh enak ngajarnya, kita gampang ngerti gitu. Atau menjadikan guru tersebut sebagai guru favorit kalian karena misalnya dia itu care banget sama kalian gitu. Atau kata-katanya itu selalu memotivasi kalian gitu. Atau deket banget nih sama kalian gitu kan. Nah, mungkin kalian punya alasan tertentu nih untuk bisa mengagumi guru tersebut. Atau kalian juga punya kriteria tersendiri nih untuk bisa menjadikan guru tersebut sebagai guru favorit kalian gitu. Dan saya juga punya guru favorit loh dulu waktu di SMP, waktu di SMA, waktu di perkuliahan. Ada juga dosen-dosen favorit kita semua gitu. Dan pastinya gitu, kita punya kriteria masing-masing, kita punya alasan masing-masing kenapa kita menjadikan sosok guru tersebut sebagai sosok yang menjadi panutan kita, yang menjadi teladan bagi kita untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Nah, anak-anak kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini kita akan melihat kira-kira siapa ya guru yang paling terbaik, guru yang paling terfavorit yang menjadi panutan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Siapa yang sudah tahu?
Iya benar, Tuhan Yesus. Sekarang kita mau lihat ya, sebenarnya teladan seperti apa sih yang Tuhan itu ajarkan kepada kita sehingga dia itu menjadi guru terfavorit bagi kita semua, bagi murid-muridnya pada saat itu. Yuk kita lihat sama-sama ya. Anak-anak dikasih Tuhan, kalau kita tadi sudah membaca perikop kita ya dari Yohanes 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-20 ya. Perikop yang sudah kita baca bersama-sama tadi itu menunjukkan bahwa Yesus itu akan segera mengalami atau merasakan yang namanya penderitaan. Ia akan menjalani penyalipan di mana Yesus akan menebus segala dosa-dosa kita semua di atas kayu salib. Dan pada saat itu Yesus sedang bersama-sama dengan para muridnya. Saat itu Yesus sudah mengetahui bahwa ada di antara para muridnya yang akan menjual dia. Ada di antara muridnya yang akan menyangkal dia. Dan ada di antara muridnya juga yang akan meninggalkan dia di saat ia disalibkan. Sekalipun demikian, ia tetap menyatakan keagungannya dengan senantiasa mengasihi murid-muridnya. Dan ia tetap menyatakan kasihnya kepada murid-muridnya. Dan itu dibuktikan melalui pembasuhan Yesus terhadap kaki murid-muridnya. Secara logika, kalau kita pikir-pikir, Yesus adalah guru. Murid ya murid. Kalau kita melihat ada seorang guru yang membasuh kaki murid-muridnya, mungkin kalau kita sebagai murid, kita akan berpikir, jangan guru, aku tidak layak karena aku seorang murid. Sedangkan guru adalah guru yang menjadi panutanku, yang menjadi orang yang lebih tinggi daripada aku. Pasti kita akan merasa seperti itu. Nggak enak kalau misalnya guru kita tiba-tiba datang dan membasuh kaki kita. Tetapi Yesus mengatakan bahwa hal ini dia lakukan karena ia mengasihi para muridnya. Ini bukan soal guru dan murid. Ini bukan soal hamba dan juga tuan, tetapi ini adalah soal teladan di mana sekalipun Yesus adalah seorang guru, tetapi dia memiliki kerendahan hati untuk bisa membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan kaki merupakan tugas yang paling umum, tetapi sekaligus merupakan pekerjaan yang paling hina dan paling rendah di antara orang Yahudi. Seorang budak Yahudi juga tidak diperkenankan untuk membasuh kaki orang lain. Biasanya, budak yang diambil dari antara orang kafirlah yang melakukan pembasuhan kaki tersebut. Kita pun demikian. Kalau kita disuruh membasuh kaki orang lain, pasti kita nggak akan mau. Apalagi kalau kaki orang tersebut bau, kotor, pasti kita akan mikir-mikir lagi. Karena itu menurut kita adalah sebuah pekerjaan yang sangat rendah, yang tidak perlu kita lakukan. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus tidak memandang apakah kaki murid-muridnya itu bau, apakah kaki murid-muridnya itu kotor, apakah kaki murid-muridnya itu tidak layak untuk disentuh. Tidak, dia tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus terhadap murid-muridnya itu senantiasa menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi para muridnya. Sekalipun Yesus tahu akan ada saatnya nanti ada di antara mereka yang menjual Yesus, ada di antara mereka yang menyangkal Yesus, ada di antara mereka yang tidak percaya kepada Yesus, dan ada di antara mereka yang akan meninggalkan Yesus pada saat Yesus disalibkan. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat itu. Dia tetap menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Dialah guru. Dialah Allah yang layak kita gugu dan kita tiru, yang menjadi teladan bagi kita semua. Inilah yang membuat para murid-Nya bingung, tidak mengerti apa sebenarnya maksud Tuhan, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, sehingga ia rela untuk bisa membasuh kaki murid-muridnya pada saat itu. Tetapi inilah teladan yang mau Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dengan teladan yang Yesus tinggalkan inilah,
Yesus berharap supaya murid-muridnya juga melakukan hal yang sama, di mana mereka bisa saling membasuh satu dengan yang lain. Artinya, mereka bisa saling mengasihi, mereka bisa saling melayani satu dengan yang lainnya. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai guru kita, berarti kita adalah murid-muridnya Tuhan. Artinya, ketika kita menjadi muridnya Tuhan, kita harus bisa mengikuti apa yang guru kita lakukan. Seperti contohnya adalah membasuh kaki. Itu bukan berarti kita harus membasuh kaki secara nyata kepada orang-orang sekeliling kita, bukan. Tetapi Yesus merindukan supaya kita itu mampu untuk bisa saling mengasihi, saling membasuh kaki, saling melayani, saling memperhatikan, saling peduli, saling menopang, saling memotivasi. Itu yang Tuhan mau di kemudian hari. Sama seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yesus juga merindukan supaya murid-muridnya juga melakukan hal yang sama, saling membasuh kaki di antara mereka. Sehingga teladan Yesus sungguh-sungguh dilakukan. Karena Yesus adalah guru yang layak untuk kita gugu dan kita tiru. Karena apa yang dia lakukan sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh berkenan, dan sungguh-sungguh layak untuk kita lakukan. Bagaimana dengan kita sebagai murid-murid Tuhan? Bagaimana dengan kita sebagai murid-murid yang memang Tuhan pilih untuk ada di dunia ini? Tuhan merindukan supaya kita menjadi murid-murid yang taat. Tuhan merindukan supaya kita menjadi murid-murid yang setia. Tuhan merindukan supaya kita menjadi murid-murid yang selalu melakukan apa yang gurunya juga lakukan. Ketika Tuhan menunjukkan bahwa Ia mengasihi murid-muridnya, ketika Tuhan menunjukkan bahwa Ia peduli terhadap orang-orang sekelilingnya, ketika Tuhan menunjukkan bahwa Dia selalu menopang orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, begitu juga dengan kita. Tuhan juga rindu kita melakukan hal yang sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Memang tidak mudah menjadi murid yang membanggakan, menjadi seorang murid yang selalu menyenangkan hati gurunya, menjadi murid yang selalu taat, patuh, dengar-dengaran terhadap gurunya. Bahkan ketika kita di sekolah, itu juga tidak mudah. Seringkali kita di sekolah juga melanggar peraturan di sekolah. Seringkali di sekolah kita juga melakukan kesalahan. Tetapi ada guru yang selalu mengingatkan. Tetapi ada guru yang selalu memberikan tuntunan. Ada guru yang selalu memberikan kita motivasi, memberikan kita arahan untuk lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Begitu juga dengan Tuhan Yesus sebagai guru kita. Mungkin kita sangat sulit untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Dan kita punya Tuhan yang selalu mengarahkan kita. Sekalipun kita pernah melakukan pelanggaran, kesalahan. Sekalipun kita pernah melukai hati guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi kita selalu diingatkan, kita selalu diarahkan, kita selalu dibimbing, dituntun untuk menjadi seorang murid yang melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi seorang murid yang terus berbakti, yang terus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk bisa meneladani sikap Yesus sebagai guru kita. Sikap Yesus yang selalu mengasihi murid-muridnya. Akan ada sukacita tersendiri ketika kita menjadi seorang murid yang bisa membanggakan gurunya. Ada kebahagiaan tersendiri yang kita bisa rasakan ketika kita bisa memberikan sesuatu yang berharga buat Tuhan, yaitu sebagai guru kita. Hari ini kita sama-sama diingatkan untuk bisa menjadi seorang murid yang terus setia dan taat kepada guru. Hari ini kita sama-sama mau belajar untuk menjadi seorang murid yang bisa melayani, menjadi seorang murid yang bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kita. Seperti teladan yang sudah Ia berikan kepada kita semua. Ia mengasihi semua orang tanpa mengenal siapa mereka. Ia membantu orang-orang
tanpa membedakan siapa mereka, yang menopang mereka dalam keadaan apapun. Kita juga bisa demikian. Kita bisa menolong orang-orang sekeliling kita. Kita bisa memberikan apa yang kita punya. Kita bisa mensupport mereka saat mereka lagi terpuruk. Kita bisa berbagi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Kita bisa melayani orang-orang yang saat ini sungguh-sungguh merindukan belas kasihan kita. Dan kita juga bisa mendoakan mereka di saat mereka sedang mengalami kesedihan, kedukaan, bahkan hal-hal yang mungkin saat ini tidak kita rasakan. Mungkin ada harga yang harus kita bayar, tenaga, waktu, diri kita. Tetapi ingatlah, semua itu kita lakukan berdasarkan kasih. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Sampai detik ini, Tuhan memberikan semuanya buat kita. Kita bisa bernafas, kita bisa sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Semua itu karena Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani sesama kita. Karena di saat kita melayani sesama kita, itu berarti kita sudah melayani Tuhan. Di saat kita sudah melakukan hal yang terbaik buat sesama kita, itu juga sudah kita lakukan buat Tuhan. Mari kita membalas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan kita mengasihi sesama kita, melalui tindakan kita dan melalui perkataan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu sebagai guru dan juga Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan boleh mengajari kami untuk kami bisa menjadi seorang murid yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah guru yang sejati, yang layak kami tiru, yang layak untuk kami teladani Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami terus menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang selalu membanggakan Engkau Tuhan, melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk karya Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk kami bisa menjadi murid-murid Tuhan yang terus melayani sesama kami, mengasihi sesama kami. Karena kami tahu ketika kami melayani mereka, kami juga sudah melayani Engkau. Ketika kami mengasihi mereka, kami juga sudah mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita bisa dengar bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong kepada Papa dan Mama. Atau dikumpulkan di amplop seperti minggu-minggu sebelumnya. Setelah kita bisa beribadah di GKK, kamu bisa berikan kepada GSM masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu untuk Tuhan, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini, di mana kami bisa memberikan persembahan syukur kami. Kami menyadari betul Tuhan apa yang kami beri ini tidak sebanding dengan apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Namun dengan penuh kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami Bapa, sucikan kuduskan persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Bahkan kami rindu bukan hanya sekedar materi yang kami miliki mau persembahkan untuk Tuhan, tapi kami juga mau menyerahkan hidup kami di masa remaja kami saat ini untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang indah di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga Bapa, kami akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia ini, biarlah Tuhan yang terus memberkati sehingga bangsa ini semakin maju, semakin berkembang, dan semakin kami merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Khususnya kami berdoa untuk pemimpin kami, baik presiden dan wakil presiden, berikan hikmat-Mu kepada mereka di dalam memimpin bangsa ini. Bapa di surga, kami berdoa di dalam pemutusan rantai COVID-19 ini, berikan hikmat-Mu kepada pemerintah kami sehingga mereka dapat melakukan kebijakan yang tepat untuk penanganan sehingga cepat berhenti di negara kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati sehingga sungguh-sungguh Gereja Kristus Ketapang terus dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang, sehingga melalui gereja ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan supaya melalui gereja ini juga iman jemaat-Mu semakin bertumbuh berkembang, semakin kuat, sehingga sungguh-sungguh ada jemaat-jemaat yang semakin mengasihi Tuhan dari waktu ke waktu. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap program pelayanan yang dilakukan oleh gereja di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memimpin, menolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Khususnya kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam segala pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan campur tangan, berikan jalan keluar yang terbaik. Kalau ada yang sedang bergumul dengan ekonomi, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, membukakan pintu rezeki bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka dapat merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan setiap keluarga. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati di dalam pertumbuhan iman mereka, sehingga sungguh-sungguh melalui Gereja Kristus Ketapang ini akan terbentuk, terbina anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, memiliki karakter yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat-Mu di Gereja Kristus Ketapang, baik orang tua, anak-anak, dan seluruh pelayan-pelayan yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan yang memimpin, memberkati, sehingga apapun yang dikerjakan di dalam pelayanan Tuhan, sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa, ucapan syukur kami, permohonan kami yang jauh dari sempurna ini. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Anak-anak,
kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.